Orang hanya membeli keterampilan secara acak di toko dewa. Dan dapat berdiri bahu-membahu dengan dewa dengan tubuh yang biasa. Jika beruntung dan mendapatkan promo beli satu gratis satu, maka akan menjadi eksistensi puncak dunia. Namun, baru 3 hari yang lalu, saya masih seorang awakener yang tidak berbeda dengan orang biasa. Bahkan tidak bisa pergi ke ruang bawah tanah dengan tingkat kesulitan terendah. Justru di dunia ini, standar minimum untuk menjadi pemburu adalah level S. Hingga suatu pagi, tiba-tiba sebuah aplikasi muncul di ponsel saya. Karena didorong oleh rasa ingin tahu, saya tidak menghapusnya, malah membuka aplikasi tersebut. Detik berikutnya, antarmuka awal permainan muncul di depan mata saya. Namun, konten pengenalan permainan adalah tulisan yang tidak saya mengerti sama sekali. Namun membuat saya tidak bisa menahan diri untuk mengutuk permainan jelek. Tetapi masih dengan rasa ingin tahu mengetuknya. Akibatnya semut di dalam permainan itu mati. Tepat ketika saya berpikir bahwa tidak akan terjadi apa-apa, sebatang-batang baja tiba-tiba muncul dari layar dan menghantam dahi saya dengan keras. Bersamaan dengan itu, baru muncul di dalam game. Selamat Anda selangkah lebih dekat untuk menjadi dewa jahat yang hebat yang mengejar tirani dan kekuatan. Saya melihat koin emas itu dengan tatapan bingung. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi detik berikutnya, saya memikirkan kemungkinan tertentu, yaitu saya membangkitkan kemampuan pemburu. Jadi, saya datang ke pusat fenomena paranormal, bersiap untuk melakukan pengujian ulang. Dan petugas di meja depan juga menunjukkan ekspresi cerah. Selamat, hasil tes Anda adalah konstitusi paranormal. Ketika saya mendengar kata-kata ini, saya langsung tidak bisa menahan diri. Segera berfantasi tentang diri saya menjadi pemimpin Superman. Itu benar-benar terlalu menyenangkan. Saya tidak berharap diri saya keluar sebagai level 1. Selama itu adalah bakat di atas level 1. Saya akan segera menjadi pemburu. Namun, tepat ketika saya masih berfantasi, petugas itu berkata, tingkat kemampuan Anda adalah menghasilkan materi. Mendengar kata-kata ini, saya seperti balon yang kempes. Seluruh tubuh saya kehilangan sedikit vitalitas. Bagaimanapun, perkataan ini menunjukkan bahwa saya tidak berbeda dengan orang biasa. Tetapi dia masih menanyai saya apakah saya perlu mendaftarkan izin. Biayanya hanya 280 ribuan Korea. Tapi dia dengan cepat menggelengkan kepala, menunjukkan tidak perlu. Lagi pula, aku tidak mengumpulkan Dungeon yang bisa dikunjungi. Dan kemudian harus menghabiskan uang yang tidak perlu ini. Lalu aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Lebih baik aku kembali dan menulis dengan jujur. Tapi setelah aku kembali ke rumah, aku tidak memiliki kondisi apapun. Menulis selama 5 jam tetapi hanya menulis kurang dari 100 kata. Jadi aku berpikir untuk menonton TV sebentar. Mencari inspirasi untuk menulis. Akibatnya, berita yang baru saja diputar adalah pemburu es menyerang Dungeon tingkat bencana. Saat ini, visi menyelamatkan seluruh umat manusia menjadi lebih menjanjikan. Aku menghela nafas tanpa daya melihat ini. Lalu aku mengeluarkan remote control. Mengganti saluran. Tetapi konten yang diputar masih tentang berita pemburu. Ini membuatku marah hingga aku tidak bisa menahan diri untuk menggigit. Mengertakkan gigi dan dengan panik menekan tombol ganti. Tetapi pada akhirnya aku menyerah. Lagi pula, aku benar-benar tidak ingin melihat mereka sekarang. Tepat ketika aku ingin tidur siang, ponsel terus berdering dengan ding-tong. Ini membuatku marah hingga pembuluh darahku menonjol. Tidak mengerti ada apa dengan fungsi notifikasi ini. Kenapa tidak mati secara otomatis? Terus berdering tanpa henti. Jadi aku hanya duduk dan mengambil ponsel dan terus mengetuk tanpa henti. Dan koin emas terus keluar dari ponsel. Tapi aku tidak berhenti karena itu. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh semut-semut bau ini hari ini. Tanpa sadar, koin emas juga menutupi seluruh lantai. Tetapi ketika pagi berikutnya, aku menemukan hanya ada beberapa koin emas di lantai. Ini membuatku merasa sangat terkejut. Tidak bisa tidak melihat lebih dekat. Sampai aku mengambil sekeping koin emas.
Baru menyadari bahwa angka di atasnya berubah menjadi 100. Tepat ketika aku bingung. Ponsel di samping berdering lagi. Membuka dan melihat. Menemukan bahwa itu mengirim pesan baru. Selamat, Anda telah memenuhi syarat untuk membuka toko dewa. Apakah Anda ingin memilih untuk membukanya? Melihat kedua item emas di depan. Aku. Tetapi sejak zaman kuno, penulis selalu ditaklukkan oleh rasa ingin tahu. Maka saya memilih karena saya teringat sesuatu. Yaitu pernah ada seorang pemburu yang membangkitkan toko kelas S. Yang menyebabkan semua orang mengadakan pertemuan untuk berdiskusi. Kebanyakan dari mereka masih tampak sangat bersemangat. Lagi pula, itu adalah menciptakan atribut. Kemampuan yang hanya bisa dibangkitkan oleh segelintir pemburu. Ini berarti mereka dapat mulai membeli alat dan keterampilan tingkat yang lebih tinggi. Dan dengan dibukanya gerbang. Dua protagonis dari pertemuan ini juga masuk. Masing-masing adalah atribut penciptaan kelas S yang membuka toko. Tuan Jiangyu, sang pemburu. Dan atribut indera spiritual kelas S yang dapat membantu semua orang memperdalam pemahaman mereka. Setelah Nona Shen Weina, sang pemburu, melihat semua orang telah tiba. Seorang pria meminta Jiangyu untuk mulai mengaktifkan toko. Saat kekuatan Jiangyu terpicu, elemen-elemen di ruangan itu berkumpul di telapak tangannya. Yang menyebabkan badai besar di pertemuan itu. Menyebabkan banyak masalah bagi beberapa orang biasa. Tetapi setelah badai ini berakhir, ruangan itu kosong seperti sebelumnya. Pada saat ini, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk mulai berdiskusi. Auranya cukup kuat. Tetapi saya tidak melihat apapun, pria itu mulai menjelaskan. Meminta semua orang untuk tidak panik. Biasanya, hanya orang yang mengaktifkan toko yang dapat melihatnya. Selanjutnya, Nona Sheng Weina akan menggunakan kemampuan indera spiritualnya. Untuk membuat semua orang melihat apa yang awalnya hanya bisa dilihat oleh orang yang mengaktifkannya. Dan saat kemampuannya bergetar, semua orang melihat toko itu. Dan membuka mulut mereka lebar-lebar. Karena ada berbagai macam barang di atasnya. Bahkan yang terendah pun berada di atas level 1. Saat ini semua orang mulai berdiskusi. Berkat Dewa Petir ini sebenarnya membutuhkan 300 juta emas. Pikirkan saja dan Anda akan tahu itu sangat kuat. Jiangyu juga karena kemampuan ini. Membuatnya memiliki setidaknya 2 pemburu kelas S yang bertanggung jawab untuk melindunginya di sisinya. Ini juga alasan utama mengapa saya memilih formula tersebut. Detik berikutnya, ponsel menerima petunjuk baru. Mengaktifkan toko dewa membutuhkan koin senilai 100. Apakah Anda ingin menggunakannya? Dan saya masih memilih untuk menyetujuinya. Dengan klik saya ini, sebuah koin emas di tempat tidur menghilang begitu saja. Meskipun saya baru mengerti apa yang terjadi sekarang. Mungkin saya juga bisa menciptakan seperti Jiangyu. Atribut. Pemburu. Memikirkan ini. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjuku. Bagaimanapun, bahkan jika Jiangyu level S dan aku yang berkumpul sangat berbeda. Tapi aku seharusnya bisa menghasilkan uang. Namun, ketika aku melihat toko itu, aku mengerutkan kening. Apa yang tertulis di sini? Mengapa aku tidak bisa mengerti satu kata pun? Apalagi desimalnya itu. Mungkin setidaknya bernilai ratusan juta. Sementara aku menghabiskan sepanjang malam untuk mengumpulkan 300 koin. Harga alat peraga ini terlalu tidak ramah. Toko. Seolah mendengar suaraku. Itu benar-benar mulai bergulir secara otomatis. Sampai ada produk yang harganya bisa aku beli. Baru kemudian berhenti. Melihat ini, hatiku langsung berdebar. Apakah ini menyiratkan bahwa aku harus membeli ini? Sampai aku mengklik OK. Baru kemudian muncul pemberitahuan bahwa Anda telah membeli. Mata Dewa Buta melihat pengantar keterampilan di atas. Aku merasa sangat bingung. Tidak tahu apa gunanya mata orang buta. Jadi aku mencoba untuk mengaktifkan kemampuan itu. Detik berikutnya pupil mataku berubah menjadi putih. Ini membuatku takut dan terduduk di tempat tidur. Karena mataku benar-benar tidak bisa melihat apapun. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah aku benar-benar menjadi buta? Memikirkan ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa takut.
Cepat-cepat mencari ponsel di tanah. Ingin menghubungi nomor ambulans. Namun karena penglihatan yang hilang, jari kakiku tidak sengaja menyentuh kursi. Sakitnya membuatku terduduk lemas di tanah. Kaki mulai bergerak-gerak. Ketika dia membuka matanya lagi, aku terkejut menemukan bahwa aku bisa melihat seperti ini. Aku merasa lega dan menghela napas lega. Mengambil kembali ponsel di tanah. Namun, yang membuatku terkejut adalah aku bisa melihat tulisan di atasnya. Nama produk ini sangat megah. Pada dasarnya semuanya berhubungan dengan dewa. Yang paling keterlaluan adalah yang eksklusif untuk Dewa Super dan harga maha tahu tidak dapat dihitung. Melihat toko di depanku ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mempertanyakan apakah levelku benar-benar berkumpul? Mungkinkah mereka salah menilai? Memikirkan ini, aku mulai membuka-buka telepon. Ingin melihat apakah ada hal lain yang mampu saya beli. Tak lama, aku menemukan sebuah hak publik senilai 100 koin emas. Jari Tuhan yang bisa menghancurkan segalanya. Meskipun kelihatannya sangat tidak bisa diandalkan. Tapi saat ini aku hanya mampu membeli ini. Jadi setelah ragu sejenak, aku tetap memilih untuk membelinya. Sampai seperti ini, aku baru teringat sebuah masalah. Yaitu aku sama sekali tidak tahu fungsinya. Dan AC yang tiba-tiba menyala di belakangku membuat otakku mendapat pencerahan. Mengulurkan jari telunjuk ke arahnya. Ingin mencoba efek skill yang baru didapat. Setelah menemukan AC mati, aku menoleh untuk mencoba ke TV. Hasilnya tidak terduga. Persis sama dengan adegan tadi. Ini membuatku sangat kecewa. Tak disangka nama yang begitu keren ternyata hanya remote control. Dan saat ini, ponsel di belakangku kembali berdering. Ini membuatku merasa sangat terkejut. Tak disangka editor hebat itu meneleponku saat ini. Saat ini, aku tidak bisa menahan diri untuk menjadi gugup. Tapi tetap memilih untuk mengangkat telepon. Yang membuatku terkejut adalah, orang itu sebenarnya memuji cerita yang kukirim sangat menarik. Berita ini benar-benar membuatku terkejut. Lagi pula aku hanya mencatat pengalaman membunuh semut-semut itu beberapa hari yang lalu. Mencatatnya secara kasar. Tanpa disangka menerima banyak suka dari semua orang. Membuatku merasa sedikit canggung untuk sementara waktu. Tidak tahu di mana letak maksudnya. Tapi editor malah tertawa terbahak-bahak. Poin itu adalah yang paling baru. Kali ini pasti berhasil. Hanya saja ada satu masalah yang sangat serius. Hanya saja tidak ada beberapa kata. Jadi kira-kira kapan Anda bisa menyelesaikannya? Mendengar kata-kata ini aku sedikit marah, hampir ingin memarahinya. Tapi aku tidak marah. Aku bisa memberimu beberapa hari. Aku bisa mengirimkan bab baru kepadamu. Mengatasi. Setelah menutup telepon dengan editor, aku langsung membuka game itu. Berpikir karena membunuh kelompok semut ini. Ceritanya sangat menarik. Itu saja sudah cukup. Tidak lama kemudian, saya sekali lagi menjatuhkan koin emas di tanah. Kali ini saya menyaksikan sendiri proses penggabungannya menjadi 100 koin emas. Hanya dalam sekejap. Koin-koin dengan nilai nominal tunggal itu berkumpul menjadi satu. Secara bertahap membentuk tampilan baru. Yaitu nilai nominalnya menjadi 100. Saya mengambilnya begitu saja. Dan membuka ponsel saya untuk memeriksa bahwa barang termurah di toko berharga 1000 koin. Yaitu pelindung dewa pertumbuhan yang merupakan alat peraga konsumsi publik. Meskipun ini adalah koleksi terbawah. Tetapi efeknya diperkirakan lebih baik daripada remote control serba bisa yang sampah. Dan begitu saya melihat kata pertumbuhan, detak jantung saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berakselerasi. Jadi saya mempercepat kecepatan memukul semut. Sampai saya bertemu dengan seekor semut merah. Tidak. Kenapa saya mengklik layar dan tidak bisa membunuhnya? Ini membuat saya merasa sangat terkejut. Saya tidak menyangka situasi ini akan terjadi. Tetapi segera saya memikirkan kemungkinan. Yaitu semut merah ini adalah bos level ini. Memikirkan hal ini, emosi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Jadi saya dengan panik mengklik layar. Tetapi setiap serangan semut dihindari dengan mudah olehnya. Ini membuat saya sangat marah.
Dan sekali lagi mempercepat kecepatan tangan saya. Setelah setengah jam berusaha, saya terengah-engah karena kelelahan. Tetapi semut merah di layar itu masih belum membunuh amarah saya yang semakin dalam. Karena saya tidak bisa membunuh semut merah ini, maka setidaknya kalian semua harus menghilang untukku. Setelah beberapa waktu berusaha, koin dengan nilai nominal 100 sudah ada 5. Dan jumlah semut yang saya bunuh telah melebihi 800 jarak. Memperoleh gelar Dewa Jahat yang Agung. Masih tersisa 136. Hanya dengan mendapatkan gelar Anda bisa mendapatkannya. Tetapi saat ini saya sudah terlalu lelah untuk tidak bisa menahan diri untuk tidak mengantuk. Dan saya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Segera, saya jatuh di tempat tidur. Mulai tidur nyenyak. Tetapi layar ponsel tiba-tiba menyala saat ini, mengingatkan saya bahwa saya telah mengaktifkan potensi eksklusif mata Dewa Buta. Ketika saya bangun lagi, saya menemukan diri saya di dalam bioskop yang aneh. Tidak peduli bagaimana aku berteriak. Tidak ada seorang pun di sekitar yang menjawab. Dan film aneh itu menarik perhatianku. Terlihat seekor semut sedang berjalan di padang pasir. Sambil bergumam, apakah ini benar-benar kekuatan Dewa Suku Kegelapan? Dia bahkan mengorbankan pengikutnya sendiri, hanya untuk membunuhku. Daripada menyebutnya dewa, kejahatannya lebih seperti iblis. Tidak bisa lagi membuang-buang waktu. Aku harus segera memberitahukan hal ini kepada bangsaku. Segera, dia terhuyung-huyung menuju sebuah gua. Dan di dalamnya penuh dengan bangsanya. Sekarang adalah waktu makan mereka. Tetapi kedatangannya menarik perhatian para semut. Dia perlahan membuka mulutnya, menyatakan bahwa dia telah menemukan tempat para tawanan melarikan diri. Tetapi Dewa Suku Kegelapan menyerangku. Dia adalah monster yang mengerikan. Melarikan diri adalah batas kemampuanku. Jadi kita harus bertindak sebelum monster itu menyerang. Setelah dia mengatakan ini, seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Namun segera disusul dengan ejekan dari para semut. Mereka menganggapnya sebagai aib bagi pasukan kekaisaran. Lebih baik mati di sana daripada diserang oleh para makanan itu. Sampai sebuah suara datang dari belakang, membuat para semut menjadi serius. Dia juga tidak bisa menahan diri untuk melihat ke belakang. Terlihat seekor semut tua berdiri di sana dengan tongkat. Dia perlahan berbicara kepada semua orang, menyatakan bahwa dia merasakan keberadaan iblis jahat yang dibicarakan 404. Apa yang dia katakan seharusnya benar. Di tanah yang sangat suci ini, sebenarnya ada dewa jahat dari suku kegelapan. Kita harus segera menghukum mati dia. Sambil berkata, dia mengangkat tangan kanannya. Setelah mendengar orang bijak membantunya berbicara, 404 gemetar karena kegembiraan. Bahkan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu, orang bijak mengulurkan tangan dan membelai dahinya. Namun menelan kembali kata-kata yang baru saja akan diucapkannya. Detik berikutnya, sebuah cahaya biru menyala di dalam gua. Dan luka 404 mulai berangsur-angsur sembuh. Ini membuatnya membuka mulutnya lebar-lebar karena kegembiraan. Melihat keempat lengannya sendiri dengan tak percaya. Sementara orang bijak saat ini berbicara kepada prajurit yang berani. Kali ini biarkan kamu yang memimpin jalan. Aku akan secara pribadi pergi untuk mengalahkan iblis itu. Setelah orang bijak menyelesaikan kalimat ini, para prajurit di belakangnya mengangkat tangan mereka satu demi satu, menunjukkan bahwa mereka juga ingin membantu. Mereka semua meneriakkan satu kalimat, yaitu berikan kematian pada iblis. Melihat adegan ini, aku sangat ketakutan sehingga aku langsung terbangun dari mimpi. Tetapi masih tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan udara dingin. Karena mimpi ini terlalu jelas. Aku tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa aku mengalami mimpi semut. Atau apakah semut mengalami mimpi diriku ini. Tetapi telepon tiba-tiba mengirimkan pesan. Yaitu generasi ke-404 menginvasi suku kegelapan. Melihat semut merah di layar, aku sangat marah. Tanpa diduga itu adalah dia lagi. Karena aku bertemu dengannya kali ini, maka aku harus membunuhnya. Tepat ketika aku berpikir demikian,
Sebuah suara terdengar dari layar. Terlihat seekor semut tua memegang tongkat. Berteriak alam pasti buaya raksasa. Dan semut-semut di belakangnya meniru dengan sangat mirip. Melihat adegan ini, dahiku tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan keringat dingin. Bukankah ini semut berjenggot yang baru saja aku lihat dalam mimpi? Tetapi sebelum aku bisa bereaksi, sebuah serangan datang dari layar dan mengenai wajahku dengan keras. Ketika aku bereaksi, sebuah luka sudah muncul di dahiku. Bahkan sedikit darah keluar. Seluruh tubuhku langsung tercengang. Tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kelompok semut di layar tidak berhenti karena ini. Malah sedang mempersiapkan serangan berikutnya. Tepat ketika aku ingin mengganggu mereka, cahaya aurora itu sekali lagi mengenai semut di belakangku. Melihat ini, mereka segera menjilat. Benar-benar layak menjadi dewa jahat. Benar-benar mengalahkan dewa jahat. Yang mulia Kaisar pasti akan senang. Mungkin akan membagikan daging perawan suci yang dibawa kembali dari ekspedisi kepadamu. Tetapi orang bijak itu seolah tidak mendengar mereka berbicara. Seluruh tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk gemetar. Sampai beberapa saat kemudian, dia baru saja perlahan mengucapkan sepatah kata dari mulutnya. Semuanya, cepat lari. Akibatnya, kata-kata ini baru saja selesai diucapkan. Dia terkena cahaya merah yang datang menyerang. Tapi ini belum berakhir. 4 atau 5 cahaya merah menyala lagi di langit. Memukul pasukan semut di bawah hingga melarikan diri dengan panik. Untuk sesaat, jeritan kesengsaraan terdengar terus-menerus di dalam barisan. Segera semut merah yang memimpin juga menghilang dalam cahaya merah. Karena saat ini aku benar-benar marah. Dengan panik membenturkan tinjuku ke layar. Kekuatan mengerikan ini bahkan meledakkan sebuah lubang di tanah. Seiring dengan kematian beberapa bos, aku secara bertahap menjadi tenang. Tetapi setelah memulihkan kewarasanku, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis sambil memeluk ponselku. Karena layar ponselku sudah benar-benar pecah. Tetapi sebuah pesan muncul di atasnya. Selamat, Anda telah memperoleh gelar Dewa Jahat. Dan nada dering ponsel inilah yang menarik perhatianku. Membuatku mau tidak mau melihat sekeliling dengan perlahan. Hingga beberapa saat kemudian, baru aku menyadari bahwa suara itu berasal dari ponsel di tanganku. Perampok yang kejam. Ini adalah gelar yang diberikan ketika melakukan kejahatan di atas 1000. Efek gelar akan meningkatkan kekuatan tempur pemakainya. Tapi aku sangat bingung. Tidak tahu apa artinya ini. Bagaimana mungkin aku menjadi perampok yang kejam atau dewa jahat? Bahkan jika tidak ada batasan hukum, aku akan menuntut diriku sendiri dengan ketat. Menjadi orang baik. Saat aku mengatakan ini, tumpukan koin emas di tanah telah selesai menyatu. Tapi masih ada sebuah cincin yang menarik perhatianku. Itu tampak sangat mencolok di tumpukan koin emas. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambilnya di depan diriku. Melihatnya dengan serius beberapa kali. Setelah tidak menemukan sesuatu yang aneh, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Akibatnya, aku menemukan bahwa baunya sangat enak. Rasanya seperti aku berada di tengah hutan. Dan pikiranku juga menjadi sangat jernih. Seperti bau fitonsida itu. Jadi aku mencoba memakainya di jari manisku. Ingin melihat apakah akan ada efek khusus. Akibatnya, detik berikutnya, aku merasakan tubuhku mengalami semacam perubahan. Seperti terlahir kembali. Semua kelelahan menghilang sepenuhnya. Bahkan 100 push up pun terasa mudah sekarang. Namun, sebelum aku sempat sadar dari kegembiraan cincin itu, ponselku berdering lagi. Pemberitahuan. Saya menunjukkan bahwa Anda telah meluncurkan hak eksklusif dari mata Dewa Buta. Saat aku bingung, sebuah panel sistem tiba-tiba muncul di hadapanku, cincin Delui. 808 rasa yang telah dipakai seumur hidup. Mengandung item khusus hutan. Membantu meningkatkan pembentukan. Ini membuatku sangat terkejut. Penasaran? Bisakah Yang Maha Kuasa ini mengidentifikasi hal-hal lain? Tapi tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Panel sistem tidak muncul. Sampai aku berteriak.
Identifikasi. Mata Dewa Buta berhasil diaktifkan detik berikutnya. Panel properti TV muncul di hadapanku. Bahkan berapa bulan lagi cicilan yang tersisa pun bisa dilihat. Jadi aku melihat hal-hal lain. Menemukan bahwa barang-barang lain juga berguna. Tapi mari kita akhiri di sini. Bagaimanapun, item khusus itu terlalu menyedihkan. Tapi aku segera memikirkan betapa hebatnya cincin dan kemampuan identifikasi yang baru lahir ini. Apakah aku benar-benar hanya mengumpulkan ini? Bahkan jika hanya melihat efek cincin ini, aku pasti tidak bisa mengumpulkan. Haruskah aku pergi ke pusat fenomena paranormal besok? Tetapi ketika saya datang untuk bertanya keesokan harinya, resepsionis tidak bisa tidak bertanya. Bagaimanapun, kemungkinan kesalahan hasil kurang dari 1%. Apakah Anda benar-benar ingin menguji ulang? Tapi aku berkata tanpa ragu. Saya yakin ingin menguji ulang. Mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Anda pasti juga tahu. Hanya tes pertama yang gratis, kan? Totalnya adalah 1,58 juta won Korea. Bagaimana Anda akan membayar? Apakah dengan kartu atau tunai? Mendengar kata-kata ini, aku langsung merasa seperti disambar petir. Seluruh tubuhku terkulai tak berdaya. Berpikir bahwa aku hanya bisa berada di kelas F. Atau lupakan saja. Jika aku tahu hasilnya akan sangat memalukan. Aku seharusnya memeriksa secara online terlebih dahulu. Memeriksa ulang apakah ada biaya tambahan. Ini semua salah cincin ini. Itu membuatku sedikit terlalu bersemangat. Hasilnya malah jadi adegan yang memalukan. Daripada membuang-buang tenaga di sini. Lebih baik pulang dan menulis novel. Setidaknya dengan begitu masih bisa menghasilkan uang. Ngomong-ngomong, tidak menyangka orang di sini cukup banyak. Mungkin ini adalah bagaimana semangat. Cepat tulis sesuatu. Dan kirim ke editor. Kalau tidak bulan ini tidak ada gaji. Tapi aku sangat bimbang. Tidak tahu harus menulis tema seperti apa. Dan saat itu, dering ponsel berdering lagi dan mengaktifkan mata Dewa Buta. Kemampuan khusus serba bisa mulai mengidentifikasi objek. Ini membuatku merasa sangat terkejut. Tidak menyangka masih bisa digunakan pada orang hidup. Hanya saja aku tidak tahu apakah berita di atas itu benar, aku juga tidak bisa bertanya pada mereka. Jika aku benar-benar berjalan dan bertanya, mungkin mereka akan menganggapku gila. Itu akan lebih memalukan. Tapi tepat saat itu, panel identifikasi seorang gadis menarik perhatianku. Kekuatan hati-hati magnetis. Manusia telah menggunakannya selama 19 tahun untuk hal-hal khusus. Perubahan mendadak emas susu ini membuatku berdiri. Karena penasaran apa yang terjadi. Lagi pula ini pertama kalinya aku melihat nama orang lain di sini. Dan emas susu. Omong kosong baru macam apalagi ini? Akhirnya, aku masih didorong oleh rasa ingin tahu. Dengan hati-hati mendekatinya. Meskipun dalam hati terus berpikir untuk berhenti. Tapi tangan kananku tetap tidak bisa menahan diri untuk mendekatinya. Akhirnya aku tetap menanyakan pertanyaan itu. Permisi, apakah aku masih dalam perasaan emas susu? Tapi saat aku menanyakan masalah itu, aku mengutuk diriku sendiri 100 kali dalam hati. Dan gadis itu juga tidak terkejut sedikitpun. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Jelas menganggapku orang seperti itu. Melihat tangan kanan pihak lain. Ketika ada kilat berkumpul. Aku sangat ketakutan hingga seluruh tubuhku langsung membeku. Dengan cepat menjelaskan. Anda jangan merasa aneh. Awalnya aku bukan orang seperti ini. Tapi saat aku mengatakan ini, bahkan aku sendiri merasa aneh. Bagaimana mungkin pihak lain tidak merasa aneh? Bahkan jika aku ditangkap polisi sekarang, aku tidak bisa berkata apa-apa. Saat pihak lain hendak menyerang, ponsel di tasku berdering, jadi aku mulai mencarinya. Tapi suara kali ini bukan notifikasi game, melainkan telepon dari kakak iblis. Ini membuatku ketakutan dan berkeringat dingin. Seketika melupakan apa yang baru saja terjadi. Dengan cepat ingin mencari tempat terbuka untuk menjawab telepon. Sebelum pergi, aku berkata kepada gadis itu, "Maaf.
Aku harus menjawab panggilan ini. Tapi ini membuat gadis itu tampak bingung. Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengangkat telepon kakak dengan senyum di wajahku. Mengatakan aku harus pergi menjemput keponakan perempuanku tersayang di suatu tempat. Tapi yang terdengar di telepon hanyalah makian keras. Sungguh? Begitu aku bilang akan memberimu uang jajan, kau langsung patuh. Sudah seperti ini? Masih tidak mengizinkanku menganggapmu pengangguran. Melihat kakak terus mengomel. Aku tampak sangat tak berdaya. Hanya bisa mendengarkan dengan terpaksa. Setelah menutup telepon, aku menghela napas tak berdaya. Sepertinya aku akhirnya berhasil mengatasi masalah dengan kakak. Melihat keponakan perempuan yang baru saja ku jemput. Hatiku tergerak. Karena dia sangat imut. Aku bahkan tidak berani mengatakan bagaimana iblis itu bisa melahirkan malaikat yang begitu imut. Maka, aku tidak bisa menahan diri untuk mencubit pipinya. Berpikir alangkah baiknya jika aku juga memiliki putri seperti ini. Tapi dia merasa sangat marah dengan tindakanku. Siu-siu baik. Tidak suka. Aku sudah memberitahumu berkali-kali. Jangan mencubit pipiku. Melihat pihak lain marah. Satu-satunya waktu aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saat ini, mata Dewa Buta bergetar lagi. Membuatku sedikit terkejut. Keponakan perempuan Cai Chengyan, satu-satunya dewa, magnetis, manusia, hal-hal khusus. Sekarang ingin makan es krim kon coklat. Sampai saat itu, aku baru merasa lega. Atau haruskah kita pergi makan es krim coklat manis? Mendengar kata-kata itu, Cai Chengyan langsung mengeluarkan air liur. Matanya menatapku lurus. Ketika saya tiba di toko es krim, pelayan di meja depan juga tersenyum dan berkata selamat datang. Terima kasih telah mengunjungi toko kami. Melihat ekspresi keponakan kecilnya yang tidak sabar, saya dengan cepat mencari-cari koin di saku celana saya. Tapi setelah mencari lama, saya hanya menemukan beberapa kain. Hanya pelayan meja depan yang bisa membeli es krim coklat. Setelah melihat adegan ini, saya sedikit terkejut sesaat. Setelah dia bereaksi, urat-urat di wajahnya menonjol. Tapi dia masih memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, "Mohon tunggu sebentar, pelanggan." Tapi aku masih bisa melihat amarahnya. Karena jumlah yang dia berikan terlalu sedikit. Mungkin karena saya baru saja membayar dengan uang receh. Jadi ada perlakuan yang berbeda. Tapi ini adalah sesuatu yang akan dimakan anak-anak. Bagaimana bisa seperti ini? Saat itulah, saya teringat sesuatu. Yaitu saya memiliki remote control. Jadi, saya menunjuk ke mesin es krim di depan saya. Dan berbisik. Jari dewa yang menghancurkan segalanya. Tapi kali ini tidak terjadi apa-apa. Saat saya berpikir untuk mendapatkan kembali hak konsumen sendiri, mesin es krim di depan saya tiba-tiba menambah tenaga. Membuat pelayan itu terkejut. Di bangku taman, saya melihat keponakan kecil saya duduk di sebelah saya. Bertanya apakah dia tidak akan membiarkan pamannya makan sedikit? Tapi dia menolaknya tanpa ragu-ragu. Melihat ini, saya hanya bisa menyerah. Saat saya menikmati matahari terbenam, ponsel saya tiba-tiba berdering peringatan. Ini membuat saya sangat bingung. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan suaranya. Mengapa berbeda dari sebelumnya? Tapi ketika saya melihat pesan di atas, seluruh tubuhku langsung membeku di tempat. Anda telah mengaktifkan gelar. Kekuatan tempur pemburu kejam telah meningkat secara signifikan. Menyadari sesuatu yang buruk, seketika mendongak menatap ke depan. Tetapi tidak ada apapun yang terjadi. Tepat ketika aku merasa aneh, ponselku mengirim pesan lagi bahwa orang yang berjalan di jalan kejahatan yang agung telah datang. Kau akan memakan. Kau akan melahap ujianmu. Tumbuh menjadi dewa jahat sejati. Seiring peringatan yang terus-menerus dikeluarkan, aku tidak bisa menahan diri untuk melihat sekeliling dengan khawatir. Tetapi pada saat ini permen keponakan kecilku tiba-tiba jatuh ke tanah. Aku tidak bisa menahan diri untuk melihatnya. Menemukan bahwa dia terus menatap langit. Kulihat celah muncul di langit.
Seekor monster merangkak keluar dari sana. Melihat adegan ini, aku tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hati. Kali ini sepertinya aku akan tamat. Waktu kembali ke saat aku pergi ke pusat fenomena adikuasa pagi ini. Saat ini, Saint Willie sedang memegang formulir aplikasi pemeriksaan ulang. Dan ini sudah pemeriksaan ke-10-nya. Tetapi level kemampuannya masih B+. Mungkinkah tidak mungkin meningkatkan level tidak peduli seberapa keras aku berlatih? Memikirkan ini, seluruh tubuhnya langsung terkulai. Tetapi sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Permisi, apakah Anda tidak merasa kesemutan sekarang? Benar-benar godaan lagi, popularitas sialan ini. Saint Willie tersenyum tanpa sadar. Tetapi pria di depannya mengatakan hal-hal aneh. Meminta Saint Willie untuk tidak menganggapnya sebagai orang seperti itu. Ini membuatnya mengerutkan kening. Alisnya berpikir, pria di depannya ini adalah orang mesum. Jadi Saint Willie pun ingin menggunakan kemampuan supernaturalnya untuk memberi pelajaran pada pria di depannya. Tepat ketika dia hendak bertindak, nada dering ponsel pria itu tiba-tiba berdering. Lalu setelah meminta maaf padaku, dia pergi entah kenapa. Ini membuat Saint Willie sangat terdiam. Tidak tahu apa yang dilakukan anak kecil di depannya ini. Tapi saat ini, resepsionis sudah memanggil namanya. Meminta Saint Willie untuk pergi ke ruang pemeriksaan. Sampai sore, hasil pemeriksaannya akhirnya keluar. Dan kali ini juga tidak ada kecelakaan. Level kemampuan supernaturalnya masih B+, ekspresi Saint Willie langsung menjadi suram. Tidak bisa menahan diri untuk meremas laporan itu menjadi bola. Tapi dalam hati dia diam-diam menebak. Mungkinkah batasan tingkatan benar-benar tidak dapat dilampaui? Namun, saat itu juga, nada dering ponsel tiba-tiba berdering memberitahu situasi darurat. A adalah munculnya gerbang ruang di distrik B, dengan kemunculan banteng bertanduk runcing yang mendesak. Mohon para pemburu di atas tingkat 1 di dekatnya untuk bergegas ke tempat kejadian untuk menyelamatkan. Saint Willie tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut setelah melihat pesan ini. Tidak menyangka itu adalah banteng bertanduk runcing yang mendesak. Sementara itu di sisi lain, seorang penyiar internet yang lebih suka kehilangan nyawa daripada uang berani melakukan siaran langsung di tempat. Informasi publik raksasa saat ini menunjukkan bahwa monster yang terlihat adalah banteng bertanduk runcing. Jika ini benar, maka yang dihadapi di sini adalah monster yang mampu menghancurkan sebuah kota sendirian. Di tengah kerumunan yang panik, aku sedang membawa keponakan perempuanku. Bergegas melarikan diri. Tetapi karena jalanan terlalu padat, keponakan perempuanku tidak sengaja jatuh ke tanah. Melihat ini, dia segera datang ke sisinya. Mencegahnya diinjak-injak dengan jahat oleh orang lain. Namun, saat itu juga, banteng bertanduk runcing itu telah tiba di depan kami. Menghadapi raksasa seperti itu, meskipun aku merasa sangat takut, tetapi tetap memeluk keponakan perempuanku di pelukanku. Pada saat ini, sebuah petir menghantam keras monster bertanduk banteng itu. Membuatnya menjerit tak tertahankan karena kesakitan. Terlihat seorang gadis mengenakan helm sedang bergegas. Dan kemampuan yang dia gunakan adalah listrik. Namun serangan yang baru saja dia lancarkan tidak menyebabkan sedikit pun kerusakan pada monster bertanduk banteng. Melihat adegan ini, gadis itu mulai mengisi daya gerakan pamungkasnya. Ingin melihat setelah serangan ini mengenai. Apakah lawannya masih bisa aman dan sehat? Saat dia menyelesaikan pengisian dayanya, seberkas laser petir melesat ke arah cahaya tanduk banteng. Namun, ada pepatah kuno bahwa asap tidak menyebabkan kerusakan. Gerakan pamungkas ini masih tidak menyebabkan kerusakan besar pada lawannya. Tepat ketika Saint Willie belum sempat bereaksi, monster bertanduk banteng itu sudah melancarkan serangan padanya. Melihat ini, dia hanya bisa mengangkat lengannya untuk melindungi kepalanya. Berusaha mencegah bagian-bagian penting terluka. Hanya terdengar suara benturan. Seluruh tubuh Saint Willie terlempar keluar. Hal ini membuatnya tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hati. Sial. Apakah perbedaan antara Pikcha dan yang mendesak begitu besar? Namun, saat itu juga, dia menyadari bahwa ada dua orang gemetar di depannya. Namun itu membuatnya tertegun sejenak.
Namun setelah ragu sejenak, Saint Willy yang lebih muda masih berdiri dengan teguh di hadapanku. Memintaku untuk segera lari. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Jadi kalian cepat pergi. Saat Saint Willy mengucapkan kalimat ini, monster bertanduk kembali menyerangnya. Dan dia mengumpulkan petir di telapak tangannya lagi. Karena dia harus mengulur waktu. Tetapi karena cederanya, kekuatannya menjadi lemah. Adegan di depan matanya ini membuat Saint Willy teringat akan masa kecilnya. Saat itu dia juga sangat tak berdaya. Menghadapi kematian orang tuanya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya bisa berlutut dan menangis. Andai saja kekuatanku lebih kuat. Dengan begitu, aku bisa melenyapkan mereka semua. Namun guru di sampingnya memperingatkannya. Bahkan jika kamu bermimpi, jangan berpikir untuk balas dendam. Kata-kata ini, bahkan ketika dia mengingatnya sekarang membuatnya menggertakkan gigi. Lelucon macam apa ini? Setelah mengatakan itu, dia meningkatkan serangan petirnya. Namun saat itu, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di benaknya. Jari telunjuk yang menghancurkan segalanya. Detik berikutnya petir menyebar ke seluruh tubuh. Tetapi dalam sekejap dia merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Kekuatan yang tiba-tiba ini membuatnya tanpa sadar mengumpulkan bola petir. Setelah pengisian daya selesai, Saint Willy membanting bola petir di tangannya dengan keras ke arah monster bertanduk. Hanya dalam sekejap, bola petir ini meledak. Tak lama kemudian, sorak-sorai terdengar di dalam kota. Segera pemburu ready menaklukkan sekelompok penggemar monster iblis yang ingin meminta tanda tangan. Sejak zaman kuno, dia adalah pemburu pertama yang melawan monster di atas level. Tetapi Saint Willy tidak percaya melihat tangannya sendiri. Aku benar-benar mengalahkan tanduk tajam. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Kekuatan itu memberiku perasaan seolah-olah melampaui batas. Jika bukan karena itu, saya sama sekali tidak mungkin menang. Sementara aku membawa keponakan perempuanku dengan tergesa-gesa untuk membungkuk kepada pihak lain. Lagi pula, dia baru saja menyelamatkan hidup kami. Saint Willy melambaikan tangannya untuk ini. Menunjukkan bahwa tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja. Tapi setelah aku pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Yaitu bagaimana aku bisa tahu namanya. Karena Saint Willy tidak pernah mengumumkan nama aslinya. Semua orang hanya tahu nama panggilannya Kaisar Petir. Dan suara di benaknya barusan sepertinya persis sama dengan suaraku. Tapi saat ini aku sama sekali tidak tahu semua ini. Hanya berpikir untuk membawa keponakan perempuanku pulang dengan cepat. Karena aku tahu bahwa target banteng bertanduk tajam adalah aku. Ini jelas bukan kejadian yang tidak disengaja. Pesan yang dikirimkan panel identifikasi kepadaku barusan sebenarnya tertulis dengan jelas di bagian masalah khusus. Dia ingin menghilangkan berita tentang mendapatkan suaraku. Ditambah dengan berita yang ditinggalkan saat banteng bertanduk tajam dilenyapkan. Ini membuatku semakin yakin akan semua ini. Selamat Anda telah mengatasi pemburu kejam dari cobaan. Peringkat telah naik 1 tahap. Sebagai hadiah, Anda dapat membeli kemahakuasaan dewa tingkat rendah di toko dewa tanpa menghabiskan koin. Namun, kemahakuasaan yang dapat dibeli terbatas pada otoritas khusus dewa jahat. Maka malam itu, aku datang ke tepi sungai. Bersiap untuk membuangnya. Tapi saat itu, ponsel itu berbunyi lagi. Ini membuatku sedikit terkejut. Dengan rasa ingin tahu melihat pesan itu. 2 kata besar yang ditampilkan di atasnya. Kata itu sebenarnya adalah saintes. Terlihat di pintu masuk sebuah gua. Ada 2 tentara yang berjaga di sini. Namun bahaya terjadi secara diam-diam. Sinar laser hitam langsung mengenai seorang tentara. Adegan aneh ini membuat tentara semut di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Namun meski begitu, musuh di depannya masih tidak melepaskannya. Saintes di dalam gua tidak punya pilihan selain mengirimkan permintaan bantuan. Dewa yang tidak dikenal, selamatkan suku kami. Dan saat ini dia sudah ketakutan dengan air mata semut di matanya. Tapi langkah kaki di belakangnya perlahan menyerangnya saintes dari suku kegelapan.
Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari tangan pasukan kekaisaran? Yang berbicara adalah semut tadi. Dan di belakangnya ada banyak sekali tentara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat golok di tangannya saat melihat ini. Jelas dia sudah tidak sabar. Melihat si pin di tangan saya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terjerat. Ketika saya bertemu dengan monster tanduk kerbau. Sepertinya aku juga seperti ini. Melihat pihak lain hendak mengangkat pisau untuk menebasnya. Aku tidak tahan lagi. Detik berikutnya, laser merah menghantam orang itu. Langsung membunuhnya dalam sekejap. Dan aku juga tidak melepaskan semut di belakangnya. Sampai aku menghancurkan semua ponsel mereka. Baru kemudian muncul lagi pengingat bahwa gadis yang tersisa ingin mengetahui nama asli Anda. Melihat ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tanpa sadar mengetik nama panggilan online saya, satu-satunya dewa. Akibatnya, saya mendapatkan gelar baru. Juru selamat yang penyayang. Anda saat ini memiliki gelar dewa jahat dan dewa baik. Dipengaruhi oleh gelar dewa welas asih yang baru diperoleh. Orientasi satu-satunya dewa berubah dari jahat menjadi netral. Dan sebagai hadiah khusus untuk pertama kalinya mendapatkan gelar dewa baik. Diberikan 100.000 kain. Melihat berita ini, aku langsung tersenyum bahagia. Tidak bisa menahan diri untuk tidak menghitung dengan jari-jariku. Menemukan bahwa saya sekarang memiliki total 108.700 kain. Jadi saya melihat-lihat toko dewa. Berpikir tentang apa yang harus dibeli kali ini. Segera, saya memilih alat penghapus nomor publik. Bernama Dewa Pertumbuhan. Dan saat aku membelinya, segera sebotol ramuan keluar dari ponsel saya. Cincin itu juga mengirimkan pengingat. Untuk mencapai ketuhanan tertinggi. Pencari dao abadi memasukkan cairan tubuh yang ditinggalkannya ke dalam hal-hal khusus di dalamnya dalam latihan. Minumlah malam ini. Penghindar dapat sepenuhnya mengerahkan potensi mereka. Semakin banyak Anda minum, semakin baik. Jadi belilah lebih banyak melihat ini. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Tetapi tidak menemukan bau yang aneh. Jadi saya meminumnya. Ingin melihat apakah ada efek khusus. Adapun rasanya, hampir sama persis dengan minuman energi di toko. Ini membuatku sangat marah. Mencurigai ini bohong. Lagi pula aku tidak merasakan efek khusus apapun. Tapi saat itu, saya perhatikan kalimat terakhir, semakin banyak Anda minum, semakin baik. Memikirkan ini, saya ingin membeli beberapa botol lagi untuk dicoba. Mungkin ini akan berguna. Tetapi ketika saya minum selusin botol, saya masih tidak merasakan efek apapun. Jika ada satu efek, mungkin hanya perut yang kenyang. Akibatnya, begitu kalimat ini selesai diucapkan, seluruh tubuhku jatuh ke tanah. Ponsel lalu mengirimkan pemberitahuan. Karena tingkat sinkronisasi meningkat. Hak eksklusif Dewa Tunggal diperkuat seiring dengan peningkatan tingkat sinkronisasi. Ketika saya bangun keesokan harinya, saya hanya merasakan sakit kepala. Dan kapan saya pulang? Sambil berkata, saya tanpa sadar meregangkan tubuh. Tetapi ketika saya sadar kembali, saya menemukan ada sesuatu yang merayap padat di ponsel saya. Melihat layar penuh semut merah, saya hanya merasa mual. Tanpa ragu-ragu, saya membuang ponsel itu. Sampai saat ini, saya menyadari ada banyak yang merayap di tubuh saya juga. Tetapi saat ini ponsel mengirimkan pesan. Karena peningkatan tingkat sinkronisasi. Adegan pertempuran game telah ditingkatkan. Tapi saya tidak melihatnya. Ini membuat saya tidak tahu apa yang terjadi di depan saya. Hanya merasa dingin. Dan saya tidak tahu mengapa pintu kamar tidak bisa dibuka. Ini membuatku sangat ketakutan. Tetapi saya secara bertahap merasakan rasa sakit yang datang. Membuatku tidak bisa menahan diri untuk melompat-lompat. Juga dalam proses ini, saya memperhatikan jendela di depan saya. Ingat bahwa ini hanya lantai 3. Artinya, bahkan jika saya melompat dari sini, saya tidak akan mati. Akibatnya, ketika saya menabrak kaca,
Saya menemukan bahwa itu tidak bisa dipecahkan sama sekali. Saat ini saya menyadari bahwa saya terkunci di ruangan ini. Dan adegan saya jatuh. Di mata semut adalah serangan. Ini membuat mereka sangat ketakutan. Tidak heran itu adalah kekuatan yang menjatuhkan Jenderal Shituki. Hanya satu pukulan yang memicu. Menjatuhkan musuh. Mereka mengubah taktik. Biarkan unit mekanik mereka maju untuk menyerang. Untuk sesaat aku merasa seperti ribuan jarum menusukku, menyakitiku. Aku menahannya dan bangkit. Namun semut-semut ini mulai menjadi monster yang ganas dan menakutkan. Apakah kamu tahu betapa kuatnya aku sekarang? Ini masihlah pasukan kekaisaran yang agung. Kemudian mereka memilih untuk mengejar dan menyerang semua orang, menebas monster itu. Kepala untuk dipersembahkan kepada Yang Mulia Kaisar. Sementara aku saat ini berkeringat deras karena kesakitan dan melihat semprotan serangga di sampingku. Namun pemandangan ini di mata mereka. Aku tiba-tiba menjadi merah padam. Air liur mulai menetes. Namun semut-semut di kepalaku gemetar di sekujur tubuh. Namun mereka bertekad untuk mengorbankan darah mereka. Akibatnya, semprotan keluar dari tanganku di detik berikutnya. Api musuh membakar habis pasukan mereka. Tidak lama kemudian, bahkan dia pun menghilang dalam api. Inilah Ratu Semut yang agung. Namun aku menyadari bahwa tubuhku tidak bisa bergerak. Saat aku berpikir bahwa aku akan kehilangan nyawaku seperti ini. Mimpi buruk dewa jahat tingkat tinggi yang datang diam-diam. Membawa hadiah untuk satu-satunya dewa. Namun niat baik atau hadiah dari pihak lain mungkin membuat orientasi satu-satunya dewa menjadi jahat. Apakah Anda ingin menerima hadiah itu? Namun saat ini aku sudah tidak bisa memikirkan begitu banyak. Lagi pula, hidupku berada di ujung tanduk. Dan saat aku menekan tombol itu, energi hitam aneh berkumpul di jari telunjukku. Namun tidak terjadi apa-apa. Saat aku sadar kembali, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah. Jelas aku tidak membantu sama sekali. Namun sistem mengeluarkan pemberitahuan. Mimpi buruk yang datang diam-diam. Merembes ke dalam kemampuan maha kuasa eksklusif satu-satunya dewa. Namun aku masih penasaran dan mencobanya. Namun tidak ada yang terjadi. Saat aku akan kehilangan nyawaku. Sistem mengaktifkan kemampuan eksklusif mata dewa buta pada saat ini. Terlihat di lubang di dinding, ada seorang gadis yang melambai padaku. Dan di bagian masalah khusus tertulis 3 kata yang membuatku mati rasa. Kemudian, aku pingsan. Ketika aku bangun lagi, aku sudah berada di rumah sakit. Di depan saya masih ada kakak perempuan dan keponakan perempuan. Meskipun saat ini saya terbalut perban di sekujur tubuh. Namun saya tetap bercanda tentang kakak saya dengan keponakan perempuan saya. Yang membuatnya sangat marah. Dan tanpa sadar memberi kami pelajaran. Tepat ketika dia hendak memukulku. Pintu kamar rumah sakit diketuk. Mendengar suara itu, keponakan perempuan saya pergi untuk membuka pintu. Namun, yang terlihat hanyalah karangan bunga. Jadi dia membawa karangan bunga itu masuk. Dan menceritakan apa yang terjadi di luar padaku. Ini membuatku merasa sangat bingung. Tidak tahu siapa yang mengirimiku karangan bunga ini. Melihat 2 ucapan berkat di atasnya. Aku bertanya-tanya apakah itu dikirim oleh editor. Di luar rumah sakit pada saat ini, Shen Weili sedang mengamati melalui jendela. Ada satu hal yang membuatnya sangat penasaran. Mengapa di sekitarku bisa melepaskan kekuatan di luar batas? Namun, setelah mengamati selama 3 hari, dia masih tidak mengerti apa yang ada padaku yang bisa membuatnya melampaui batas. Dan Shen Weili merasa bahwa perilakunya saat ini sangat mirip dengan seorang penguntit. Akan sangat memalukan jika ketahuan. Jadi dia berpikir untuk segera kembali. Akan merepotkan jika ketahuan oleh kakak perempuan. Namun, tepat ketika dia hendak pergi, Shen Weili menyadari bahwa saya melakukan tindakan aneh. Aku jelas hanya melihat ponselku. Namun tiba-tiba terlihat marah. Ini membuatnya merasa sangat bingung. Tetapi tahu apa yang telah terjadi. Belum lama ini, pendeta wanita dari suku semut sebenarnya ingin mempersembahkan harta suku kepada para tetua sukuku. Melihat ini, mereka maju untuk membujuk.
meminta pendeta wanita untuk berpikir 2 kali. Namun, pendeta wanita dengan tegas menyatakan bahwa hutang budi ini tidak boleh dilupakan. Jika hal yang paling berharga ini diberikan kepadanya, saling meringankan. Selama bertahun-tahun ini, kami melupakan rasa bersalahnya. Dia mungkin juga akan memaafkan suku kami. Dan ketika aku menerima berita itu, aku tanpa sadar berpikir bahwa semut-semut itu akan datang untuk menyiksaku lagi. Marah hingga mengepalkan tinju. Akibatnya, detik berikutnya, ponselku menerima pesan baru. Pendeta wanita dan 101 pengikutnya sedang berdoa kepada satu-satunya dewa. Apakah Anda ingin menerima persembahan dari para pengikut? Ketika melihat ini, aku tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Yang disebut persembahan mungkin mengacu pada pemberian hadiah kepada orang-orang yang berkedudukan tinggi dan berkuasa. Kalau begitu, sekarang aku adalah orang yang belum berbobot memikirkan hal ini. Aku tidak ragu untuk mengkliknya. Dalam hati menebak apa yang akan mereka berikan kepadaku. Detik berikutnya sebuah permata merah keluar dari ponsel. Melihat ini, mataku berbinar. Buah pohon dunia adalah salah satu dari 7 buah yang ditinggalkan pohon dunia di dunia. Setelah mendengar itu bisa dimakan, aku meletakkannya di dekat hidungku dan menciumnya. Dan menemukan bahwa tidak ada bau aneh. Baru setelah ini, aku menghela napas lega. Dan mulai membaca deskripsi item lagi. Di mana ada baris yang menarik perhatianku. Mungkin baik untuk energi. Jadi aku langsung memakannya. Berpikir mungkin itu benar-benar efektif. Tetapi begitu aku memakannya, aku terkejut dengan rasanya yang tidak enak. Bagaimana bisa ada hal yang pahit dan pedas di dunia ini? Tapi detik berikutnya, aku terkejut menemukan bahwa semua luka di tubuhku telah sembuh. Jadi aku membuka perban dan mencoba bergerak sedikit. Dan menemukan bahwa aku benar-benar sembuh. Bahkan kondisiku sekarang lebih baik dari sebelumnya. Pemandangan ini membuat gadis itu merasa sangat terkejut. Bagaimana mungkin luka bakar di seluruh tubuh sembuh dalam setengah hari? Tepat pada saat ini, nada dering ponsel berdering lagi. Keterampilan baru dalam game, Anugerah Dewa, telah dibuka. Yaitu para pengikut mempersembahkan persembahan. Aku bisa membalas barang lain dengan anugerah. Memikirkan hal ini, aku melihat gula di atas meja. Dan memutuskan untuk menggunakan ini sebagai anugerah. Detik berikutnya, hujan darah mulai turun di dunia semut. Tetapi yang membuat mereka terkejut adalah, darah ini sebenarnya untuk apa? Bahkan setelah memakannya dapat memulihkan luka mereka. Bahkan jika lengan mereka patah, mereka bisa menumbuhkan yang baru. Orang tua yang memimpin melihat pemandangan ini. Tidak bisa menahan air mata panas. Berteriak keajaiban. Melihat ini, Sang Santa juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Berterima kasih kepada satu-satunya dewa atas anugerah yang dikirim. Ponsel memberikan notifikasi baru saat ini. Yang membuatmu mendapatkan 101 pengikut sejati. Keyakinan telah menghasilkan 101 poin. Saat ini memiliki 1101 poin keyakinan. Dan 1 poin keyakinan dapat dikonversi menjadi 100 koin emas. Sungguh aku merasa sangat terkejut. Tak disangka sebungkus gula bisa membuat mereka begitu bahagia. Melihat mereka menari-nari dengan gembira, aku merasa sangat imut. Keesokan paginya, aku pergi ke tempat para pemburu memperjualbelikan barang. Bersiap untuk menjual beberapa alat peraga milikku. Untuk membantu keuangan keluarga. Mendengar itu, bos mengulurkan telapak tangannya kepadaku. Memintaku memberikan informasi di atasnya. Tapi mengenai sumber barang, itu membuatku merasa kesulitan. Lagi pula aku tidak mungkin menulisnya didapatkan dari permainan. Memikirkan ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa frustrasi. Ini semua demi biaya perbaikan rumah. Saat itu, beberapa pemburu datang ke bursa. Tetapi tanpa kecuali mereka memiliki item khusus. Yang tertulis otot tidak kuat. Ini membuatku bergumam dalam hati. Ini bahkan bisa disebut evaluasi otot tidak kuat. Bukankah itu terlalu keras? Karena itu, aku mencoba untuk menghindari kontak mata dengan mereka.
Mencegah mata Dewa Buta untuk aktif secara sewenang-wenang. Tetapi ketika mendengar mereka menjual harta karun, aku masih tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat. Kulihat pemburu itu dengan yakin mengatakan tentang ini. Armor kehidupan? Aku menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Tetapi mata Dewa Buta memberitahuku. Ini adalah sampah yang telah digunakan selama 29 tahun. Armor besi berkarat hanya diberi penguatan kasar dan keterampilan menipu. Dan durasi keterampilan hanya tersisa 4 hal buruk. Setelah pemeriksaan yang cermat, bos menemukan bahwa kekuatan sihir sebenarnya memiliki 560 yard. Yang membuatnya sangat tertarik. Pemburu yang memimpin mengulurkan tangannya dan memberi isyarat 3 angka. Menyatakan bahwa dia hanya menginginkan 3 lembar uang besar. Tetapi hanya uang tunai. Mendengar ini, bos tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia menyuruh orang itu untuk menunggu sebentar. Dia akan pergi ke brankas. Mendengar kata-kata ini, pemburu itu menunjukkan seringai jahat. Jelas rencananya berhasil. Melihat ini, aku buru-buru menghentikan bos. Mengatakan bahwa properti itu palsu. Anda tidak bisa membelinya. Namun, saat mengatakan ini, aku masih gugup dan berkeringat deras. Karena jika mereka membalas dendam padaku, maka aku akan tamat. Mendengar kata-kata ini, ekspresi ketiga orang itu langsung berubah menjadi gelap. Salah satu pria kekar bahkan mengangkatku tinggi-tinggi. Tidak. Apa yang baru saja kukatakan? Melihat ini, pemburu pemimpin itu mulai menggunakan kemampuan elemen api. Bisakah kamu bertanggung jawab atas apa yang baru saja kamu katakan? Menghadapi adegan yang tiba-tiba di depan mata, aku tiba-tiba punya ide. Dan menggunakan jari utusan dewa pada helm besi tua di depanku. Detik berikutnya, helm besi tua itu secara otomatis menghilangkan keterampilan kebingungan. Adegan ini membuat beberapa orang ketakutan dan berkeringat dingin. Dan pria kekar itu langsung terpukul. Mengangkat tinjunya. Dan ingin memberiku pelajaran. Namun, pemburu pemimpin itu menghentikan pria kekar itu. Dia berinisiatif untuk maju. Membungkuk dalam-dalam padaku. Dan menyampaikan permintaan maaf yang mendalam. Jika Anda mengizinkan, kami akan pergi dulu. Melihat ini, aku mengangguk. Meskipun sedikit tidak mengerti. Tapi mereka sepertinya salah mengira aku sebagai pemburu tingkat tinggi. Dan setelah melihat mereka pergi, bos juga dengan gembira mengucapkan terima kasih. Ternyata kamu adalah seorang pertapa. Adapun pertapa mengacu pada orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Mereka tidak beraktivitas sebagai pemburu, tetapi menjalani kehidupan yang seringan orang biasa. Aku merasa sedikit canggung. Tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada bos. Pada akhirnya, bos yang pertama memecah kecanggungan. Menanyakan apakah aku punya properti yang ingin diproses. Kemudian, aku mengeluarkan sebuah cincin dari saku celanaku. Dan memberikannya kepada bos. Tetapi dia menunjukkan ekspresi khawatir. Sedikit tidak tahu bagaimana harus mulai berbicara. Karena nilai mananya hanya 12. Bahkan jika dia ingin menaikkan harga untukmu, dia paling banter hanya sampai item tingkatan bawah. Hatiku terasa hampa. Mana barang palsu tadi saja sudah 560. Kenapa cincin ini hanya 12? Namun saat aku menerima cincin itu, mata Dewa Buta otomatis terpicu. Satu-satunya perubahan kali ini adalah hal khusus yang ditampilkan ternyata lebih baik untuk kekuatan suci di dekat sini. Aku tertegun melihat ini. Ternyata itu adalah St. Willie. Dan saat ini St. Willie sedang bersembunyi di dekat sini untuk mengintip. Lagi pula, aku bisa pulih begitu cepat dalam kondisi sekarat. Itu pasti ramuan tingkat tertinggi. Tapi aku hanyalah seorang pemburu pengumpul. Seharusnya tidak mungkin mendapatkan ramuan tingkat tertinggi, jadi hanya ada satu kemungkinan tersisa. Sebenarnya aku adalah pemburu tingkat tinggi. Jika tidak, dia tidak mungkin melihat identitasku. Dan entah kenapa, aku selalu merasa mungkin dia bisa membantuku melampaui batas kekuatanku. Tapi tindakanku saat ini tampak seperti seorang penguntit. Jika kakak tahu,
Dia mungkin akan berkata lagi. Saat St. Willie sedang berpikir seperti ini, aku tiba-tiba memanggil namanya dari belakang. Ini membuatnya terkejut. Untuk sementara waktu, dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku hanya menggeledah saku celanaku. Kemudian dengan wajah merah padam, aku menyerahkan cincin itu kepadanya. Kamu harus menerima item ini. Dia seharusnya bisa membantumu. Setelah mengatakan kalimat ini, aku berbalik dan lari tanpa menoleh ke belakang. Dan St. Willie menatap cincin itu dengan kaget. Merasakan kekuatan yang terpancar darinya. Lalu setelah pulang, St. Willie pun segera melakukan pengujian. Dan dokter yang membantunya menguji data juga tampak sangat bersemangat. Ternyata 7.000 mana. Ini juga termasuk level atas dalam peringkat koleksi. Setelah mendengar kalimat ini, St. Willie tidak bisa tidak melihat cincin itu. Tak kusangka aku akan memberikan item yang begitu hebat kepadanya dengan santai. Dan saat ini, beberapa orang yang menonton di samping juga tidak bisa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Tapi kakaknya menyuruh St. Willie untuk tidak terlena. Tidak peduli seberapa bagusnya. Itu hanya karena aku sedang terburu-buru. Pria berambut merah di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Temperamenmu sangat buruk. Kemudian dia menyapa St. Willie. Senang bertemu denganmu. Kita bisa sering melakukan pertarungan tim bersama. Tetapi kakaknya memperingatkan St. Willie. Jangan bertindak sendiri untuk membalas dendam. Jika aku menemukanmu melakukannya, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apakah kamu ingat? Meskipun St. Willie berjanji pada kakaknya, dia meminta maaf pada kakaknya dalam hatinya. Karena kali ini aku tidak bisa mendengarkanmu. Selama orang itu membantuku melampaui batas kekuatan, membalas dendam bukanlah masalah. Kebetulan di sisi lain pada saat yang sama, aku dalam tidurku benar-benar mengaktifkan kembali mata Dewa Buta. Melihat pemandangan aneh, aku hanya melihat bayangan hitam berteriak. Jenderal Besar kami Gili, terimalah serangan mematikan dariku. Pimpin 5 juta tentara yang diberikan olehku untuk mengeksekusi. Singkirkan monster yang dipersembahkan oleh suku kegelapan. Pedang keempat Kaisar, Jenderal Besar. Kami Gili dengan hormat mematuhi perintah yang mulia. Setelah mengatakan itu, dia berlutut dengan taat. Dan di belakangnya berdiri puluhan ribu tentara. Untuk sesaat pemandangan itu tampak sangat mengejutkan. Aku sangat ketakutan sehingga aku terbangun dari tempat tidur. Sampai aku menyadari itu adalah mimpi. Aku merasa lega. Tapi segera, aku memikirkan kemungkinan lain. Menurut kebiasaan masa lalu, ini jelas bukan mimpi biasa. Lagi pula, aku hampir dibunuh oleh 100.000 semut. Apalagi para prajurit itu memikirkannya. Wajahku langsung menjadi pucat pasi. Dan pada saat ini, ponselku berdering lagi. Serangan jahat yang kebetulan datang dengan cepat. Anda menerima pesan. Apakah Anda membutuhkan kekuatan? Aku agak bingung. Tidak tahu siapa orang itu. Dan mengapa dia ingin membantuku? Tapi dia langsung menyatakan, dewa yang tidak dewasa dan pengecut. Persembahkan 100 manusia dari planetmu. Terutama yang memiliki hubungan darah denganmu. Akan lebih baik melihat pesan yang dikirim pihak lain. Aku tidak bisa menahan gigiku karena marah. Ingin sekali menghampiri dan meninjunya 2 kali. Saat aku hendak memblokirnya, dia mengubah sikapnya. Memintaku untuk menunggu sebentar. Dan saat itu juga, kacamata Dewa Butaku bergetar lagi. Gambar yang ditampilkan di layar adalah Jenderal Besar. Kami, kiri. Dia mengancam akan mencungkil mataku dan memenggal kepalaku. Untuk dipersembahkan kepada Yang Mulia Kaisar. Dan waktu dalam video tinggal kurang dari 3 hari. Ini membuatku berkeringat dingin karena ketakutan. Namun sebuah pesan kembali muncul di ponselku. Santa dan 101 pengikut mendengar berita serangan mendadak tentara kekaisaran. Ketakutan, aku tiba-tiba mengangkat kepalaku. Kali ini aku harus membuat persiapan yang matang. Tidak boleh seperti terakhir kali. Tapi tidak peduli bagaimana aku menggunakannya.
Kamu dan aku tidak dapat menyelesaikan identifikasi diri. Ini membuatku merasa sangat pusing. Jelas sekali saat mengidentifikasi orang lain sangat santai. Saat aku berpikir seperti ini, aku mendengar suara dari sistem. Berhasil mengidentifikasi masalah khusus Dewa Tunggal. Jika tidak tahan angin dan terkunci. Suara ini membuatku merasa seperti disambar petir. Tapi aku tidak menyerah. Melainkan membuka toko dewa. Bersiap untuk membeli beberapa barang yang aku butuhkan. Salah satunya bernama Api Grand yang maha kuasa menarik perhatianku. Lagi pula, hanya dengan melihat namanya saja sudah tahu bahwa dia sangat kuat. Tetapi ketika aku membelinya, si bodoh itu membuatku sangat marah. Bukankah ini hanya korek api? Padahal saat promosi, mereka juga mengatakan bahwa ini dan penghentian dewa di bawah penghakiman digunakan bersama. Efeknya lebih baik. Menurutku ini hanya membodohi orang. Seharusnya aku membuangnya saat itu. Kalau tidak, aku tidak akan terlibat dalam masalah seperti ini sekarang. Di dalamnya aku menghela napas pelan. Namun saat itu sebuah pesan kembali muncul di ponselku. Saat aku mengira itu adalah hadiah dari sistem. Ternyata itu adalah pesan dari editor. Dia memintaku untuk tidak menunda-nunda lagi. Kalau tidak, mereka akan mengirimiku surat somasi. Ini membuatku berdiri dengan kaget. Segera mengirim pesan kepada pihak lain. Menyatakan bahwa banyak hal terjadi padanya baru-baru ini. Memintanya memberi saya beberapa hari lagi. Setelah menyelesaikan masalah di sini, saya membuka toko dewa. Bersiap untuk membeli minuman energi. Untuk menulis sepanjang malam. Segera, ponsel berdering lagi. Sinkronisasi meningkat secara signifikan. Memperkuat hak eksklusif satu-satunya dewa. Mengaktifkan gelar. Juru selamat yang baik hati. Ketika saya selesai menulis, saya sudah kelelahan. Bahkan tidak bisa membuka mata. Tapi saya masih berusaha berdiri dengan susah payah. Bahkan mengirimkan draft ke editor. Hanya dengan begitu tugas akan selesai. Sementara itu, di sisi lain, Saint William membeli kue. Bersiap datang ke rumahku untuk berterima kasih. Tetapi ketika dia tiba di depan pintu rumahku, tidak peduli seberapa banyak dia membunyikan bel. Tidak ada jawaban sama sekali dari dalam. Tepat ketika dia mengira aku tidak di rumah, pintu tiba-tiba terbuka. Tetapi tidak ada seorang pun di dalam. Hanya bekas hangus di rumah. Dan saat ini aku berada di sebuah gudang. Seluruh tubuh terikat erat oleh rantai besi di depan 3 orang. Setelah melihat adegan ini, merasa sangat terkejut. Tidak menyangka aku bisa tertidur dalam lingkungan seperti ini. Tapi aku tiba-tiba berteriak. Meminta Bibi menambahkan 2 porsi daging platina lagi untukku. Ini membuat ketiga orang itu terkejut. Segera menjauh dariku. Tetapi setelah aku bangun, aku merasa sangat bingung. Tidak tahu apa yang terjadi. Sampai aku melihat rantai besi di tubuhku. Baru aku sadar. Aku telah diculik. Pria mesum itu tidak bisa menahan diri untuk memuji. Aku sungguh luar biasa. Bahkan bisa tertidur tanpa beban dalam situasi seperti ini. Aku kemudian mengenali ketiga orang di depanku. Mendengar 3 orang di toko hari itu. Mungkinkah mereka datang untuk membalas dendam padaku? Tapi aku tetap bertanya. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Tentu saja, untuk membuatmu membayar kerugian atas kejadian terakhir. Siapa suruh kau mengacaukan urusan kami? Tentu saja. Kami juga menerima transfer. Setelah mendengar kata transfer, aku mulai mengelak. Mengatakan bahwa aku tidak membawa ponsel. Tapi pria bertopi di belakangku melambai-lambaikan. Tangan kanannya memberi isyarat. Kami membawakannya untukmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Tapi saat itu juga, sebuah suara terdengar di telingaku. 500.000 tentara kekaisaran yang dipimpin oleh Jenderal Kamikili tinggal 5 detik lagi untuk mencapai lokasi Dewa Tunggal. Saat mendengar suara itu, aku segera berteriak dengan keras. Cepat lepaskan aku. Tapi aku segera membuang ponsel itu. Tapi pria di belakangku tampak bingung.
Tidak tahu apa yang aku katakan. Tapi saat ini, pria di belakangnya sudah terkena percikan darah dari ponsel itu. Pria itu baru bereaksi setelah mendengar teriakan. Bahkan sebelum dia mengerti apa yang terjadi. Rekannya sudah lenyap sama sekali. Bahkan tidak sempat meminta bantuan. Hanya terlihat di tanah semua serangga yang membawa senjata. Berjalan ke arah beberapa orang. Setelah melihat adegan ini, pria kekar itu tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Melihat ini, pria yang memimpin tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hati. Sial. Tanpa diduga, anak kecil ini ternyata memiliki kemampuan untuk mengendalikan serangga. Sungguh meremehkanmu. Aku merasa sangat terkejut. Dalam pandangan mereka, apakah itu hanya serangga? Detik berikutnya, pria itu terlihat melemparkan bola api di tangannya ke arah serangga di depannya. Untuk sesaat, jeritan terdengar di dalam gudang. Dan aku juga terkejut. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengeluh dalam hati. Bukankah seharusnya percikan api tingkat rendah? Tapi melihat ini, di mana letak rendahnya? Tidak lama kemudian, pasukan serangga di depan terbakar habis. Baru setelah itu, pria itu menoleh ke arahku. Dengan ekspresi gila. Sekarang mari kita hitung. Hutangmu karena membunuh adikku. Baru saja dia selesai mengucapkan kalimat itu. Dia terhuyung. Bahkan sebelum pria kekar di sampingnya sempat bereaksi. Dia langsung jatuh ke tanah. Ini membuatku merasa sangat terkejut. Tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sebuah batu yang memancarkan kilat merah menarik perhatianku. Membuatku memiliki firasat buruk. Kulihat sekelompok semut muncul lagi di lantai di depan. Dan mereka mengendalikan ketapel. Menyerang kami. Melihat adegan ini, pria kekar itu berkeringat dingin dan tidak peduli dengan kakaknya, dia berbalik dan lari. Aku tidak bisa menahan diri untuk berteriak padanya. Jika kamu pergi, apa yang harus kulakukan? Bisakah kamu membantuku melepaskan rantai di tubuhku dulu? Tetapi dia menemukan bahwa pintu gudang tidak bisa dibuka sama sekali. Jadi dia mulai memukuli pintu. Berusaha meminta bantuan dari luar. Tetapi detik berikutnya dia ditembak menjadi lubang oleh batu yang datang. Aku jatuh ke dalam keraguan diri yang mendalam. Apakah aku benar-benar bisa keluar dari sini hidup-hidup? Pasukan itu mengejekku, dewa jahat. Anak buahmu sudah mati semua. Sekarang giliranmu. Aku tidak bisa menahan diri untuk menutup mata. Menyadari bahwa kali ini aku benar-benar akan mati di sini. Hanya berharap tidak terlalu sakit saat itu. Tapi saat itu, suara sistem terdengar lagi di telingaku. Selamat, Dewa Tunggal berhasil memicu efek humor keajaiban kecil. Detik berikutnya, sebuah kilat menyambar di tengah-tengah pasukan semut. Mengganggu serangan mereka yang akan datang. Aku juga tidak bisa membuka mata karena kilat itu. Jenderal Camigi tidak bisa menahan diri untuk berteriak melihat ini. Tunjukkan wujud aslimu. Bawahan tersembunyi dewa jahat. Baru setelah aku mengaktifkan Omniscience mata pendekar buta. Aku tahu bahwa orang yang datang adalah Saint Weili. Hatiku sangat terharu. Tetapi Jenderal Casenjili merasa sangat tidak senang. Berpikir bahwa pihak lain meremehkan tentara yang mulia kaisar adalah penghinaan besar. Namun, pihak lain memang tidak sederhana. Meskipun dia bisa mengendalikan bawahan yang begitu hebat. Tampaknya kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kamigiri bahkan jika hari ini akan mati di sini. Tapi setidaknya aku harus menjatuhkan salah satu anak buahmu. Lebih baik aku punya teman di jalan menuju akhirat. Tapi para prajurit di belakangnya menyuruh jenderal besar untuk segera bersembunyi. Hati-hati dengan petir wanita itu. Tapi saat ini dia sudah berdoa dalam hatinya. Mampu menebas 1000 pedang segala sesuatu. Pelayanmu. Mohon Anda dapat menganugerahkan kemahakuasaan Anda yang agung kepada saya. Detik berikutnya sebuah suara menjawab. Dia ingin menodai pedang berhargaku dengan darah. Apakah kamu sudah menyiapkan persembahan? Semua nyawa prajurit kekaisaran di bawah komandoku yang masih hidup kuberikan sebagai persembahan kepadamu. Apakah kamu puas? Sementara itu dalam kenyataan, pasukan semut di belakangnya masih berteriak.
Detik berikutnya harus segera bersembunyi. Tapi pihak lain tidak memberikan respon sama sekali. Seolah-olah sedang tidur. Hanya mengayunkan golok di tangannya. Detik berikutnya ada tebasan. Melewati tubuh semua orang. Darah langsung berceceran. Seluruh tempat hanya menyisakan Jenderal Besar Kamigiri. Adegan tiba-tiba ini membuat keduanya sedikit terkejut. Tidak tahu apa yang terjadi. Tapi tubuh Jenderal Besar Kamigiri terbakar oleh api merah. Momentumnya terus meningkat. Jelas menjadi jauh lebih kuat. Tepat ketika aku merasa bingung. Petunjuk dari mata Dewa Buta. Jenderal Besar Kekaisaran ingin memenggal kepala Saint Vili dengan 1000 pedang. Aku sangat terkejut. Kepala siapa yang akan dia penggal? Tapi sebelum aku sempat bereaksi, Kamigiri sudah bergegas menuju Saint Vili. Ingin membuatnya membayar. Harga atas ketidaksopanan terhadap Yang Mulia Kaisar Saint Vili melihat ini dan dengan cepat memadatkan petir di tangannya. Ingin memukulnya mundur. Tapi kekuatannya saat ini terlalu kuat. Bahkan mampu memotong petir dengan paksa. Detik berikutnya ada tebasan. Melewati tubuh Saint Vili. Ketika asap menghilang, baru aku melihat Saint Vili sudah tergeletak di tanah. Jelas sudah tidak bernyawa. Sementara itu Kamigiri saat ini terhuyung-huyung menghampiriku. Dewa jahat suku kegelapan. Kamu juga harus menggunakan nyawa hina untuk membayar harga atas ketidaksopanan terhadap dunia bawah. Tapi dia sama sekali tidak menyadari. Emosiku sudah di luar kendali. Dan aku tak bisa menahan diri untuk gemetar. Bayangan tengah muncul di belakangku. Hanya tampilan awal permainan. Monster peti mengeluarkan lidahnya. Bagian dari orang misterius sepenuhnya adalah takdir mimpi buruk yang datang diam-diam. Melihat takdir orang yang pasti akan binasa sebelumnya. Ini hanyalah mimpi buruk yang belum terjadi. Namun juga takdir yang akan segera terjadi. Tuhan Yang Maha Esa. Kaulah eksistensi yang dapat membalikkan takdir daratan. Apakah kau akan menggunakan kemahakuasaan Tuhan untuk mengubah takdir orang yang pasti akan binasa? Setelah menyetujui, 100.000 lengan dewa akan segera dikonsumsi. Dan aku memilih tanpa ragu. Yes. Bagaimanapun, dia adalah dermawan yang menyelamatkan aku 3 kali. Tentu saja aku harus menyelamatkannya. Detik berikutnya, mataku bersinar dengan cahaya keemasan. Menggunakan kemahakuasaan Tuhan untuk memutar balik. Waktu mengubah takdir. Ketika aku sadar, aku sudah kembali ke saat Camigi mendatangani Saint Willy. Hanya saja kali ini agak berbeda. Aku berdiri di depannya, menatap Camigi dengan wajah marah, hanya seekor serangga rendahan. Berani menyakiti penyelamatku. Benar-benar mencari mati. Detik berikutnya, aku mengangkat jari tengah. Dan berteriak ke depan, penghakiman, penghentian ilahi. Dengan dilancarkannya serangan ini, seluruh gudang meledak. Dan Camigi berubah menjadi abu. Sebelum mati dia masih meneriakkan Kaisar. Yang Mulia hidup. Tepat ketika aku berjalan menuju Saint Willy. Aku tertarik oleh sebuah suara dari belakang. Dan mau tak mau menoleh ke belakang. Jadi aku mengambilnya. Penasaran? Apa ini? Mengapa begitu kecil? Tetapi aku segera merasakan suhu api. Sakitnya membuatku melompat-lompat. Ketika aku kembali ke tempat tinggalku, Saint Willy kemudian mengambil sekop. Berkata, serahkan saja padaku. Guru. Aku lalu menggaruk-garuk kepalaku. Tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Tapi aku juga tidak menghentikannya. Ternyata, baru saja ketika aku sedang memikirkan untuk apa pisau dapur ini digunakan, Saint Willy justru berinisiatif melepas helmnya. Dan mengajakku berbicara. Guru Shen yang terhormat. Apakah Anda seorang pertapa? Sebelumnya saya sudah curiga. Setelah melihat adegan ini, saya semakin yakin. Tapi setelah mendengar kalimat ini, saya sedikit bingung. Dia sepertinya salah paham tentang sesuatu. Bagaimana sebaiknya saya menjelaskan? Tapi sebelum saya sempat memikirkan ide, dia tiba-tiba berlutut di hadapanku.
Memohon Guru Shen untuk menerimanya sebagai murid. Ini membuatku terkejut. Tapi dia kemudian menyatakan, selama Anda bisa membuat saya menjadi kuat, saya bersedia melakukan apa saja. Saya tahu, ini bukanlah hal yang mudah. Tapi mohon Anda kabulkan permintaan saya. Dan saat itu saya sama sekali tidak berpikir banyak. Lagi pula saya harus segera menulis naskah. Jika tidak, akan merepotkan. Maka setelah kembali ke rumah, saya segera memulai pekerjaan. Saint Willy dengan serius memperhatikanku di samping. Melihat ini, aku merasa sangat canggung. Tapi aku berniat bertanya sampai kapan dia akan tinggal di sini. Dan dia sedikit tersenyum. Itu tergantung kapan guru bersedia mengajari saya. Tapi ini membuatku merasa sangat susah. Lagi pula aku benar-benar hanya orang biasa. Tingkat evaluasi hanya berkumpul. Tapi hanya cincin ini saja yang membuatku menjadi jauh lebih kuat. Anda memberi saya barang yang sangat berharga. Bagaimana mungkin Anda orang biasa? Aku lalu dengan sabar menjelaskan kepadanya. Saya senang cincin itu membantu Anda. Tapi itu hanya yang saya temukan. Saya bisa memahami perasaan guru. Tapi tolong beri saya setidaknya satu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Melihat penampilannya yang salah itu, saya tampak bingung. Sampai Saint Willy menyelesaikan semuanya. Baru saja saya menyadarinya. Ternyata itu yang dia katakan. Tapi harus dikatakan, rumah ini dibangun dengan sangat baik. Bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Namun saat itu, beberapa suara menarik perhatian saya. Saya tidak tahu suara guntur dari mana. Bukankah sekarang hari cerah? Mungkinkah sebentar lagi akan hujan? Saint Willy dengan canggung mengusap perutnya. Bukan mau hujan. Tapi perutku lapar. Mendengar itu, aku tidak bisa menahan nafas lega. Anda sudah bekerja keras. Mari kita pesan sesuatu untuk dimakan. Saat kami hendak berangkat, ponsel Saint Willy tiba-tiba berdering. Dia tanpa khawatir melihat ini. Ternyata panggilan darurat. Sepertinya jajangmyeon harus dimakan lain kali. Setelah ragu-ragu sejenak, aku menghela nafas. Dengan berat hati membuat keputusan. Biarkan Saint Willy menunggu sebentar. Ini membuat tangan yang memakai helm itu sedikit terkejut. Tidak tahu apa yang akan kulakukan. Tapi saya meminta untuk membeli sebotol Dewa Pertumbuhan. Meminta orang itu untuk membawanya pergi. Anggap saja itu hanya akan berguna untuk Saint Willy. Melihat ini, dia sangat bersemangat. Menanyakan bagaimana saya melakukannya. Tadi Anda seperti pesulap. Tiba-tiba mengeluarkan sesuatu. Meskipun saya tidak tahu siapa yang dia lihat. Tapi Anda harus kenyang setelah meminum ini. Terima kasih guru. Anda dan saya akan meminumnya dengan hemat. Setelah mengucapkan kalimat ini, dia melompat keluar dari jendela. Sebelum pergi, dia berterima kasih padaku sekali lagi. Saat ini, saya datang sendiri ke restoran. Bersiap untuk makan enak. Tapi TV di samping menarik perhatian saya. Saat ini, terjadi keretakan gerbang dimensi di gedung Kongres. Monster kelas S yang terkenal, Treke, muncul di antara beberapa penonton. Mendengar itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk berdiskusi. Karena sudah muncul. Sebaiknya hancurkan saja tempat itu. Untungnya ada pemburu yang datang tepat waktu. Tapi berusaha mendapatkan waktu untuk melarikan diri sudah menjadi batasnya. Saat ini, satu-satunya yang melawan pemburu trek adalah pemburu kelas B. Mendengar kata-kata itu, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan makanan dari mulutku. Jelas karena terkejut. Bagaimanapun, hanya menghindari keadaan darurat. Bisakah dia benar-benar melawan monster kelas S? Dan pembawa acara juga memberikan ingatan tentang masalah ini. Saat ini, asosiasi pemburu telah diminta untuk segera mengambil tindakan lanjutan. Kemudian dia mengalihkan kamera ke siaran langsung di tempat kejadian. Ada seorang gadis mengenakan helm menghalangi jalan trek. Dan orang itu adalah... Tetapi dia mengalami kesulitan menghadapi serangan monster. Menyelamatkan orang di depannya sudah menjadi batasnya. Tapi meski begitu,
Dia masih mengingatkan gadis kecil itu untuk segera lari sejauh mungkin. Aku akan menghalangi di sini. Meskipun dia berkata begitu. Tapi dia tidak yakin. Bisakah aku benar-benar melawan monster kelas S sendirian? Lagi pula, kakak perempuannya pernah berkata kepadanya. Jika kamu berani bertindak sendiri, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tapi ini tidak penting saat ini. Mari berkonsentrasi untuk melawan monster. Lebih baik untuk mengatakannya. Dia mulai memfokuskan petir di telapak tangannya. Meluncurkannya ke monster itu. Detik berikutnya, petir yang tak terhitung jumlahnya menyerang Trek. Mengangkat awan debu tebal. Sampai adegan ini, pembawa acara sangat bersemangat. Berpikir bahwa telah mengalahkan Trek. Setelah mengalahkan ini, momen kelahiran pahlawan yang menyelamatkan warga sekali lagi. Orang banyak yang menonton di bawah panggung tidak bisa menahan diri untuk tidak merayakannya. Tidak heran itu. Benar-benar sangat tampan. Bahkan sendiri pun sangat bersemangat. Berpikir bahwa dia benar-benar telah membunuh monster kelas S. Trek bahkan belum menunggunya. Setelah selesai bersukacita, sebuah tentakel menyerang. Menamparnya dengan keras. Ingin berdiri kembali. Tetapi tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di sekujur tubuh. Jelas dia sudah di ujung tanduk. Saat ini, suara kakaknya bergema di telinganya sekali lagi. Kamu hanyalah penghindar penyakit. Jangan bertindak gegabah. Memikirkan ini. Dia sangat marah hingga menggertakkan giginya. Ingin membantah. Kakak. Tetapi tidak tahu bagaimana membantah. Sampai dia melihat botol kaca di sampingnya. Baru dia bereaksi. Teringat sesuatu. Saat ini, pembawa acara tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kondisi Trek masih baik-baik saja, tetapi kondisi Reidy tidak optimis. Namun, baru saja dia selesai berbicara. Saint Willy sudah berdiri kembali. Kilatan emas terpancar dari tubuhnya. Trek pun tak bisa menahan diri untuk menoleh ke belakang. Tetapi dia sudah terlambat untuk menghentikan. Terlihat Saint Willy mulai mengisi daya lagi. Mengumpulkan petir di telapak tangannya. Melepaskan jurus pamungkasnya, badai petir. Setelah melihat adegan ini, saya yang sedang makan. Terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya siapa yang ingin diajari siapa? Segera, sebuah suara bersemangat terdengar dari televisi. Ini adalah pemburu kelas B, Reidy, mengalahkan monster kelas S. Momen Trek. Mari kita terhubung dengan reporter di lokasi untuk mewawancarai pemburu Reidy. Mengenai pertanyaan reporter, Saint Willy tampak sangat malu. Agak tidak tahu bagaimana menjawab. Tetapi setelah mengetahui bahwa ini adalah siaran langsung, dia mengangkat jempolnya. Guru, apakah Anda menonton? Saya benar-benar berhasil. Dan tidak lama kemudian, jumlah penayangan video ini sudah mencapai 2 juta. Adapun protagonis di dalamnya masih dengan santai makan mie di depan saya. Tetapi saya tetap bertanya kepadanya. Bukankah Anda seharusnya pulang sekarang? Jika tidak, keluarga Anda akan khawatir. Tetapi setelah mendengar pertanyaan saya ini, dia tampak sangat malu. Tidak ada yang akan mengkhawatirkan saya. Bagaimana mungkin tidak ada orang tua yang tidak khawatir? Putri yang begitu cantik. Pasti Anda salah paham. Akibatnya, Saint Willy menjadi lebih sedih setelah mendengar kalimat ini. Keduanya sudah meninggal. Mereka berdua tewas dalam insiden Abyss Dragon. Saat itu, setelah kerja sama seluruh dunia, baru berhasil menaklukkan monster itu. Tetapi dia telah merenggut nyawa jutaan orang. Jadi dia juga monster yang paling ditakuti orang. Mendengar ini, aku tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hati. Kenapa malah membahas hal yang seharusnya tidak dibahas? Jadi aku menyerahkan mie di tanganku padanya. Kamu pasti sudah menghabiskan banyak tenaga. Bagaimana kalau kamu makan juga bagianku? Setelah mendengar kalimat ini, dia tampak sangat senang. Dan langsung menyetujuinya. Sementara ponsel pada saat ini mengirimkan pemberitahuan. Anda telah memenuhi tingkat kesukaan dan kepercayaan pihak lain.
Pihak lain mengatakan bahwa mengucapkan percaya pada Tuhan Yang Esa dapat mengaktifkan keyakinan. Tapi ini membuatku tampak kesal. Lagi pula ini bukan eksperimen simulasi cinta gadis cantik. Bagaimana mungkin aku bisa mengatakannya? Tapi dengan cepat aku memikirkan sesuatu. Jika aku berhasil mengaktifkan keyakinan, akankah aku mendapatkan banyak kain dewa seperti yang diberikan pada Santa? Aku juga tidak tahu kapan pasukan semut lain akan menyerang lagi. Bagaimanapun, semakin banyak lengan dewa, semakin baik. Memikirkan ini, aku mengumpulkan keberanian untuk bertanya pada Santo Willy. Ada sesuatu yang ingin aku minta tolong. Setelah mendengar kalimat ini, dia langsung berlutut. Katakan saja, aku bersedia melakukan apa saja. Tapi aku malah tanpa ragu-ragu. Agak malu untuk mengatakannya. Yaitu bisakah Anda mengatakan satu kalimat? Saya percaya pada Tuhan Yang Esa. Begitu kalimat ini terucap, aku langsung menyadari ada yang tidak beres. Dan ikut berlutut. Ternyata masih terlalu memaksakan. Maaf. Aku seharusnya tidak mengatakan hal aneh seperti itu. Tapi Santo Willy tampak sangat tenang. Dan tanpa ragu mengulangi sekali lagi. Kata-kata yang baru saja aku katakan. Ini membuatku merasa sangat terkejut. Tapi ponsel pada saat ini mengirimkan pemberitahuan. Keyakinan berhasil dihasilkan. Selamat. Santo Willy adalah pengikut pertama Anda di bumi. Keyakinan yang saat ini dimiliki. 1102. Melihat ini, aku segera berdiri dari tanah. Ingin melihat apa gunanya keyakinan itu? Kenapa tidak memberikan koin? Sampai aku melihat opsi keterampilan berbagi. Aku hanya sedikit terkejut. Apakah arti kalimat ini bahwa aku bisa meminjam kekuatan para pengikut? Namun meskipun begitu, aku masih merasa sangat marah. Game sialan ini tidak memberikan kain. Sementara Saint Willy tampak bingung. Berpikir, ada apa denganku? Apakah ada masalah yang menggangguku? Tanpa disadari. Di belakang ada sekelompok semut yang sudah keluar dari portal. Mereka melihat sekeliling. Orang itu pasti dewa jahat dari suku kegelapan. Meskipun itu mau 11. Tetapi telah menjanjikan tahta dewa kepada orang yang begitu liar. Yang mulia telah membuat keputusan besar. Tetapi dewa jahat itu akan memainkan peran penting dalam perang besar. Sekarang pergilah dan beritahu dia betapa murah hatinya yang mulia. Sambil berkata, mereka mendekatiku dengan membawa hadiah. Tetapi saat ini aku tidak percaya sama sekali. Siapapun bisa dengan mudah menggunakan badai petir. Bagaimana mungkin ini nyata? Namun karena didorong oleh rasa ingin tahu, aku tetap tidak bisa menahan diri untuk mengangkat tangan dan mencobanya. Detik berikutnya ruangan itu dipenuhi cahaya biru. Dan terdengar suara desisan listrik. Dan dalam proses ini, aku secara tidak sengaja memusnahkan seluruh pasukan semut pembawa hadiah. Sebelum mati, mereka masih tampak tidak percaya. Seberapa kuat sebenarnya kekuatan dewa jahat itu? Sementara Saint Willy tampak sangat bersemangat. Guru juga bisa menggunakan kemampuannya. Ini sangat keren. Namun tetangga sebelah tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Bisakah kalian diam sedikit? Berisik sepanjang hari. Dan saat ini aku juga menunjukkan ekspresi pahit. Menyadari di mana letak masalahnya. Yaitu rumah harus diperbaiki lagi. Memikirkan biaya perbaikan yang mahal itu. Aku tidak bisa menahan air mata. Pada saat yang sama di sisi lain, ketika Kaisar Semut mengetahui bahwa dewa jahat telah memusnahkan seluruh delegasinya, dia sangat marah. Menuduh penasihat belalang telah memberikan ide yang buruk. Bahkan mengirim utusan kepada dewa jahat yang tidak signifikan itu. Sementara lawannya ketakutan dan gemetar. Tepat ketika dia hendak memberikan penjelasan, sebuah tombak menembus tubuhnya. Beraninya mengganggu emosi Kaisar. Anda akan menebusnya dengan nyawa Anda. Seorang jenderal serangga berdiri. Pada saat ini, Kaisar masih tenggelam dalam amarah. Lagi pula, sejak dia naik tahta 500 tahun yang lalu. Ini adalah penghinaan pertama yang dia terima. Dia memerintahkan bawahannya untuk memenggal kepala dewa jahat yang bodoh itu. Kepala?
Pertaruhkan formasi. Dengan batu giok dewa yang dilayani kekaisaran. Dengan hormat mematuhi perintah demigod agung dan kaisar penguasa kekaisaran.